Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang indahnya beribadah dengan ikhlas. Dalam materi ini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang kedua, Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan yang ketiga, perilaku orang yang beribadah dengan ikhlas. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana aulul minal muslimin, yang artinya, kul katakanlah, inna sholati sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalahu tiada sekutu baginya, wabiza umirtu dan demikian itulah dan diperintahkan kepadaku, wa ana aulul minal muslimin dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepadamu. Mungkin kalian semua tidak asing lagi dengan 2 ayat yang sudah saya bacakan barusan. Ya, 2 ayat tersebut merupakan salah satu bacaan dari beberapa bacaan doa iftitah yang sering kita baca setelah takbiratul ihram dalam sholat. Kandungan dari Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 adalah kewajiban manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu digarisbawahi, ibadah yang dilakukan haruslah secara ikhlas. Ikhlas di sini berarti melaksanakan ibadah semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bercampur dengan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain tersebut seperti riya, karena riya walaupun sedikit akan mengurangi nilai-nilai ibadah dan tidak dapat dikatakan ikhlas. Kita ambil contoh, misalkan si A menjadi imam sholat berjamaah agar dianggap lebih berilmu atau lebih alim. Di hadapan makmumnya, si A membaca surah yang lebih panjang dan bacaannya difasihkan. Padahal jika saat sholat sendirian bacaannya tidak begitu panjang, secara tidak langsung niat sholatnya pun akan berubah, karena bukan karena Allah tapi karena hanya dianggap alim oleh makmumnya. Kemudian orang ikhlas itu akan memperoleh banyak manfaat dari kehidupannya. Misalnya, di ketika ia mendapat kesulitan hidup, ia dapat terbantu oleh ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, kandungan surah Quran Al-An'am ayat 162 sampai 163 adalah: yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkeyakinan bahwa sholatnya, ibadahnya, hidupnya dan matinya hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikhlas dalam berkeyakinan atau beriman, beribadah, beramal, dan menjadi orang yang pertama dalam kaumnya, dalam lingkungannya, untuk berserah diri kepadanya. Dan yang terakhir adanya senantiasa beramal soleh dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat di dunia dan di akhirat. Beramal soleh tidak melulu berhubungan dengan ibadah, tetapi bisa juga dengan menolong orang lain, memberi sedekah, dan lain sebagainya. Bahkan senyum pun bisa dikatakan ibadah. Semuanya itu agar kita selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu
yaitu Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dengan yang demikian, itulah agama yang lurus dan benar. Kandungan dari Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 adalah yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati ajarannya dengan lurus, tidak bercampuran dengan riya dan syirik. Sama seperti kandungan pada ayat sebelumnya, Quran Surah Al-An'am ayat 162-163. Yang kedua, seorang muslim wajib mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat 5 waktu merupakan tiang agama. Jika sholatnya tidak teratur, maka hidupnya pun tidak teratur. Maka usahakanlah untuk sholat tepat pada waktunya dan di awal waktu. Yang ketiga, perintah untuk menunaikan zakat. Zakat ini berfungsi mensucikan harta yang kita miliki, karena di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang membutuhkannya. Terus yang lain, fungsi zakat adalah menumbuh kembangkan harta yang dizakati, karena zakat itu bagian dari sedekah. Setiap harta yang disedekahkan akan diganti berkali lipat. Berbicara masalah ibadah, ternyata ibadah dari segi bentuknya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ibadah qauliyah atau ibadah yang berhubungan dengan ucapan. Contohnya seperti membaca Al-Quran, berdoa, berzikir. Yang kedua, ibadah ismiyah atau ibadah yang berhubungan dengan fisik atau badan. Contohnya seperti berpuasa dan menolong orang. Berpuasa berhubungan dengan fisik karena tubuh kita harus menahan lapar dan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang ketiga, ibadah maliyah atau ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Contohnya seperti memberi zakat, infak, dan sedekah. Semua itu mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki. Yang keempat, ibadah qauliyah dan ismiyah, yang berarti ibadah berhubungan dengan ucapan dan fisik. Contohnya seperti sholat. Sholat memiliki gerakan-gerakan tertentu seperti ruku, sujud, dan lain sebagainya, yang berarti berhubungan dengan fisik, dan juga setiap gerakannya ada bacaan yang harus kita baca, dan ini berhubungan dengan ucapan. Dan yang kelima, ibadah qauliyah, ismiyah, dan maliyah, berarti gabungan dari ucapan, fisik, dan harta. Contohnya seperti menunaikan haji. Untuk pergi haji diperlukan biaya, bahkan keluarga yang ditinggalkan pun harus ditinggalkan harta yang cukup. Dalam haji ada yang berhubungan dengan fisik seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah, lari dari kecil dari Safa ke Marwah, dan lain sebagainya. Setiap ritual haji pun ada bacaan-bacaan yang harus dibaca. Nah, kemudian ibadah dari segi cangkupannya ada 2 macam, yaitu yang pertama, ibadah ammah, ibadah yang bersifat umum. Artinya segala perbuatannya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya, seperti menolong orang, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Kemudian ibadah ini disebut juga dengan ibadah khairu mahiyah. Kemudian yang kedua, adanya ibadah khosoh atau ibadah yang bersifat khusus. Artinya ibadah yang telah ditetapkan oleh nas, baik Al-Quran maupun sunnah, tentang tata cara pelaksanaannya seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ibadah ini disebut juga ibadah mahiyah. Dan pembahasan yang terakhir adalah perilaku orang yang ikhlas dalam beribadah.
sesuai dengan Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Perilakunya adalah yang pertama, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, menghindari riya dan syirik. Yang kedua, senantiasa ikhlas dalam beramal dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, selalu beramal soleh agar selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang sesuai dengan Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 adalah yang pertama, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati ajarannya. Yang kedua, selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Semoga kita semua dapat mengamalkan isi Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 dan Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan materi tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat beraktivitas dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.